Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tentang buku The Philosophy of Science, tentang dari Richard Boyd, Philip Gaspar, and J.D. Trout. Nah, karena kita sudah pernah belajar di bab pertama ini ada 24 chapter. Namun hari ini saya akan meringkasnya menjadi 10 halaman saja tentang filsafat ilmu, yaitu sebuah perjalanan. Kita telusuri, teman-teman, tentang gagasan-gagasan kunci yang membentuk pemahaman tentang sains, terus dari positivisme, realisme, terus bagaimana pandangan ini berkembang seiring dengan waktu. Nah, buku dari Philosophy of Science ini yaitu bukunya Richard Boyd, Philip and Gaspar, serta J.D. Trout, gitu teman-teman. Oke, lanjut saja. Yap, bisa nggak? Oh, gitu. Oke. Selanjutnya ada dari Maurice Slick, positivisme dan realisme. Tentu saja, gagasan utamanya apa sih? Jadi, gagasan utama di sini Maurice Slick adalah makna pernyataan ilmiah itu hanya ada jika dapat direvisi. Tuh. Hanya dapat diverifikasi secara empiris. Sains itu mengorganisir pengalaman, bukan mencari realitas metafisik. Dan sains itu merupakan alat untuk mengorganisir pengalaman, bukan mencari realitas metafisik gitu. Terus kelebihannya adalah menanamkan semangat empirisme dan kejelasan logika sebagai fondasi sains. Kadang kritiknya itu dan memiliki kritik terlalu sempit dan mengabaikan kreativitas. Namun penting untuk sains berpijak pada bukti empiris gitu, teman-teman. Lanjut, ada pendapat atau gagasan dari Percy Bridgman, karakter operasional konsep ilmiah gitu. Dimana ini karena operasionalism, jadi konsep ilmiah itu ditentukan sepenuhnya oleh operasi prosedural pengukuran untuk mendefinisikannya. Kelebihannya apa? Mendorong presisi gitu. Jadi konsep dari Percy Bridgman itu mendorong presisi dan mengurangi ambiguitas. Gitu teman-teman, mengurangi ambiguitas dalam sains dengan menghubungkan antara teori serta praktek eksperimen. Tapi ada kritiknya dari Percy Bridgman ini, terlalu kaku. Jadi konsep tidak selalu bisa direduksi hanya pada dengan menggunakan penghubungan teori dan praktik aja. Jadi teori itu harus diuji. Kritiknya adalah teori itu harus diuji. Jadi kalau mau menunjukkan sebuah kebenaran, teori itu harus diuji gitu. Lanjut. Nah, ada lagi pendapat dari Carl Hempel, empiristik kriteria dan kognitif signifikan. Gagasan utamanya adalah untuk mencari kriteria logis yang membedakan antara pernyataan yang bermakna ilmiah. Carl Hempel ini mengajukan model DN, model deduktif memulihkan untuk penjelasan ilmiahnya. Jadi kelebihan dari gagasan Carl Hempel ini memberikan kerangka formal dan logis untuk struktur penjelasan ilmiah. Kritiknya, model ini terlalu dianggap menyederhanakan praktik sains yang kompleks, tetapi kontribusinya pada logika itu penting sebenarnya gitu. Nah, lanjut. Ada Rudolf Carnap, empirisme, semantik, dan ontologi. Membedakan pernyataan internal dalam suatu kerangka bahasa dan eksternal dari realitas di luar bahasa, dan menolak ontologi metafisik. Kelebihannya dari gagasan ini adalah dapat merapikan hubungan antara bahasa, makna, dan ilmu pengetahuan, serta membuka jalan bagi analisis semantik modern. Namun ada kritiknya dari pendapat Rudolf Carnap ini.
Kritiknya terlalu dianggap formal dan mengabaikan realitas dunia, namun pandangannya sangat mempengaruhi filsafat analitik gitu. Lanjut ada Karl Popper, logika penemuan ilmiah. Nah, Karl Popper ini menunjukkan falsifikasionisme. Teori itu harus dibuktikan salah atau difalsifikasi, bukan hanya diverifikasi. Jadi teori itu dianggap salah dulu, bukan hanya diverifikasi kalau apakah teori itu salah atau benar gitu. Lalu kelebihannya dari teori gagasan falsifikasionisme itu adalah memberikan cara membedakan sains dari pseudoscience dan menekankan pentingnya sikap kritis dalam perkembangan ilmu. Kritiknya masih dianggap terlalu idealisme, karena dalam praktiknya ilmuwan itu sebenarnya tidak meninggalkan teori yang terdapat anomali. Nah, jadi gagasannya di Karl Popper itu adalah budaya ilmiah yang kritis. Nah, lanjut. Ini ada di chapter 6, 7, 8, 9. Saya rangkum menjadi satu, gagasan dari Kuhn, Quine, Putnam, dan evolusi dan Putnam, di mana tiga ini adalah corroboration. Kalau dari Hilary Putnam itu adalah evolusi pemikiran, explanation dan reference, serta corroboration of theories. Nah, Hilary Putnam ini menyatakan dukungan empiris yang berulang dapat memperkuat teori probabilistik dan teori referensi kausal. Jadi di chapter 6, Putnam ini mendukung pendapatnya adalah corroboration of theories. Nah, di chapter 6, Putnam itu menolak teori dari si Popper tadi. Popper yang ini. Nah, menurut Putnam, bukti empiris yang berulang itu dapat memperkuat sebuah teori pendekatan probabilistik, ya kan? Pembenaran ilmiah itu merupakan sebuah ilmu bertingkat, tidak hitam dan tidak putih, begitu kalau menurut Putnam. Lalu kalau menurut Thomas Kuhn, karena sains berkembang melalui paradigma dan revolusi paradigma lama gagal menjelaskan anomali gitu. Sains itu adalah aktivitas manusia yang kompleks kalau menurut Thomas Kuhn, karena melibatkan aspek sosial dan historis. Menurut Quine, pengetahuan adalah jaring keyakinan yang bisa direvisi, dan sains adalah sistem terbuka. Betul. Quine itu menolak pemisahan antara analitik dan sintetik. Jadi, pengetahuan itu bisa dijaring dan bisa direvisi melalui sains dengan sistem yang terbuka. Jadi, sains itu kenapa disebut dengan sains sistem terbuka? Karena sains itu terus berubah berdasarkan bukti yang baru, begitu. Lalu ada realisme dan anti-realisme menurut dua gagasan, yaitu di chapter 10 dan di chapter 11 serta chapter 12 dan 13 ya. Chapter 12 dan 13 yaitu ada Bas Francis ada sama Richard Boyd. Ini di chapter 10 dan chapter 11. Mereka berdua itu menganut realisme versus anti-realisme. Kalau Bas Francis itu gagasannya adalah konstruktif empirisme. Tujuan sains adalah membuat teori yang akurat, menjelaskan fenomena yang diamati, bukan mencari kebenaran mutlak. Cukup jika teori itu berfungsi menurut Bas Francis. Kita tidak perlu mencari bahwa teori itu benar. Kalau Richard Boyd, realisme ilmiah, teori Richard Boyd itu realisme ilmiah. Teori yang sukses secara empiris adalah perkiraan yang mendekati kebenaran. Keberhasilan teori membuktikan sains mendekati realitas gitu. Sebenarnya menurut Richard Boyd ini
adalah realisme ilmiah. Teori yang sukses secara empiris biasanya perkiraan yang mendekati kebenaran. Keberhasilan teori ini membuktikan bahwa sains itu mendekati realitas gitu. Itu menurut Richard Boyd. Lanjut, ada dinamika sains, itu dari chapter 12 sampai chapter 21 ini. Jadi ada reduksi, ilmu khusus, feminisme gitu. Jadi Oppenheim dan Putnam itu, di Oppenheim dan Putnam itu kalau nggak salah ada di chapter 22, Unity of Science. Semua ilmu dapat direduksi menjadi sebuah ilmu fisika. Itu dari Carnap. Jadi ini di reduksionisme itu dari apa? Dari chapter 21 dan 22 ya, teman-teman. Itu menunjukkan bahwa semua ilmu dapat direduksi menjadi sebuah fisika, ilmu fisika, dan atau hipotesis kerja gitu. Jadi kesatuan sains itu bukanlah kebenaran mutlak, tapi sebuah hipotesis kerja. Itu menurut Oppenheim dan Putnam. Nah, semua ilmu itu pada akhirnya dapat direduksi menjadi sebuah fisika menggunakan sebuah bahasa dan logika yang sama. Itu menurut Carnap. Terus Fodor itu juga menolak reduksi total. Ilmu khusus psikologi punya otonomi gitu. Menolak reduksionisme total. Fenomena yang di tingkat psikologi atau biologi bisa diwujudkan oleh banyak bentuk fisik yang berbeda. Ilmu khusus itu punya otonominya sendiri, tidak perlu direduksi menuju ke fisika. Nah, namun di sini ada teorinya Keller. Itu ada di bagian chapter 15. Sains tradisional mengandung bias maskulin. Keragaman perspektif itu memperkaya sains. Jadi itu juga di chapter 16 ada Hempel, hukum universal adalah fondasi untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena gitu, teman-teman. Nah, kesimpulan dari 24 chapter ini yaitu adalah awalnya sains bisa dilihat dari sebagai sistem logika yang ketat dan netral. Pandangan ini menjadi pemahaman bahwa sains adalah aktivitas manusia yang kompleks, melibatkan sejarah, masyarakat, dan lain-lain. Perdebatan antara realisme dan anti-realisme hingga pendekatan feminisme menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah itu adalah hasil dinamika antara bukti teoris dan konteks gitu, teman-teman. Oke, kita filsafat fisika ini adalah inti pembahasan dan mengkaji fondasi filosofis dari fisika, khususnya teori ruang waktu dan mekanika kuantum, serta relevansinya dengan perdebatan realisme versus anti-realisme dalam sains gitu. Ada Rauschenberg dan Gleimer. Hakikat ruang dan waktu bukanlah absolut, tetapi bergantung pada definisi koordinatif yang menghubungkan teori dengan pengamatan. Geometri merupakan sebuah pilihan konvensional yang didasarkan pada kesederhanaan dan daya jelas, bukan kebenaran mutlak. Ada realitas kuantum, Mermin dan Simoni gitu. Mekanik kuantum menantang pemahaman realitas klasik eksperimen APR dan teori nama Bell ini membuktikan bahwa alam semesta bersifat non-lokal, adanya keterkaitan instan dan tidak realistis. Sifat benda itu pasti sebelum adanya pengukuran. Realisme ilmiah Arthur Fine menolak realisme metafisik. Menurutnya, sains itu tidak perlu membebani diri dengan klaim tentang realitas sejati. Jadi, sikap yang baik adalah NOA, natural ontological attitude, yaitu menerima sains sebagaimana adanya, praktik empiris yang sukses tanpa overlay filosofis gitu. Dan selanjutnya adalah yang kedua, itu ada filsafat biologi. Tadi filsafat fisika, sekarang filsafat biologi. Inti dari pembahasannya adalah menjelaskan otonomi biologi sebagai ilmu dan menganalisis debat filosofis sentral
yang dimana di dalamnya seperti ada reduksionisme dan unit seleksi poin dan evolusi. Poin kuningnya adalah otonomi biologi, batasan reduksionisme dari Kitcher, terus tingkat seleksi Sober and Lawson dan Dawkins, dan pluralisme penjelasan Sternlicht and Kitcher. Jadi otonomi biologi ini dari otonominya adalah biologi tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi fisika dan kimia. Penjelasan biologis memerlukan tingkat analisisnya sendiri, molekuler, seluler, dan organisme yang bersifat komplementer, bukan hierarkis. Batasan reduksionisme Kitcher itu gagal menjelaskan hubungan antara genetika klasik dan molekuler. Teori ilmiah bukan sekumpulan hukum, tetapi praktik ilmiah yang hidup. Gitu. Tingkat seleksi Sober dan Lewontin versus Dawkins itu seleksi alam bekerja pada tingkat gen, genotip, organisme, dan kelompok, bukan hanya pada gen aja. Pandangan gen egois seringkali merupakan penyederhanaan dan yang mengabaikan interaksi kompleks dan konteks. Pluralisme penjelasan Sternlicht dan Kitcher, pandangan genetik dalam evolusi profil dan umum, tetapi tidak boleh menggantikan penjelasan di tingkat organisme. Jadi pendekatannya adalah pluralistik yang mengakui multiple level penjelasan lebih. Itu. Lanjut ada filsafat psikologi. Nah, yang terakhir ada filsafat psikologi, di mana mempertanyakan status ilmiah psikologi common sense. Nah, mendebatkan apakah keadaan mental itu harus dipahami secara internal atau dengan melibatkan lingkungan. Yang pertama itu ada Fodor, yang kedua ada Kirstland dan Dennett, dan yang ketiga Burch and Kitcher. Lagi-lagi dengan Kitcher ya. Terus ada Fodor juga, dimana kalau Fodor itu psikologi kognitif harus fokus pada proses komputasi internal yang mengabaikan dunia luar untuk menjaga objektivitas ilmiah. Terus masa depan folk psikologi dari Kirstland, eliminativisme, konsep kepercayaan dan keinginan adalah teori usang yang akan digantikan oleh neuroscience. Terus ada Dennett, instrumentalisme, konsep kepercayaan dan keinginan tetap berguna sebagai alat prediksi praktis. Terus ada Burch, kepentingan lingkungan, Burch externalisme, dan Kitcher, white taxonomy gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hentikan dulu recordingnya.